الذي خصه بالشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam hadis yang saya bacakan barusan, hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mukmin yang berkualitas, mukmin yang bermutu, mukmin yang memiliki kekuatan jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Hadis ini sangat menarik, meskipun disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, tetapi hadis ini yang merupakan Nabawi yang sangat prospektif, yang sangat menjangkau masa depan. Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang yang beriman, menganjurkan umat Islam, menganjurkan kita semuanya agar terus-menerus meningkatkan kualitas kita, kualitas keimanan kita, kualitas keyakinan kita, kualitas akhlak kita, kualitas ibadah kita, maupun juga kualitas kehidupan yang lain. Memang jumlah yang banyak sangat penting, tetapi jumlah yang banyak kalau tidak disertai dengan kualitas, maka jumlah yang banyak itu tidak akan banyak artinya. Walaupun umat Islam jumlahnya banyak dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang begitu banyak, sudah di atas 1 miliar seluruh umat Islam di dunia ini. Tapi kalau seandainya tidak terus-menerus secara terarah, secara terencana meningkatkan kualitasnya, maka kita akan bukan menjadi follower, kita akan menjadi objek, kita tidak akan pernah menjadi subjek, kita tidak akan pernah menjadi pemain, kita akan menjadi penonton. Kemudian juga kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, saya bacakan juga tadi pada surat Al-Baqarah ayat 249, Allah menjelaskan kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mampu mengalahkan, memberikan warna pada golongan yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada dua kisah peperangan di dalam Al-Quranul Karim yang digambarkan, yang dijelaskan secara tekstual, secara mantul dalam dua ayat, yaitu surat Al-Imran ayat 123 dan pada surat At-Taubah ayat 26. Allah memberikan sebuah komparasi betapa pentingnya kualitas itu, betapa pentingnya mukmin yang kuat. Dalam perang Badar misalnya sebagai contoh, ketika umat Islam jumlahnya tidak banyak, tapi karena umat ketika itu memiliki kekuatan yang luar biasa, keimanan yang kuat, kejamaah yang sangat solid, fisik yang luar biasa, pengetahuan yang sangat mendalam, ternyata jumlah yang hanya 300 dapat mengalahkan kekuatan musyrikin yang lebih jumlahnya dari 1000 orang, sepertiga, 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah mereka. Kenapa demikian? Allah memberikan pertolongan karena umat Islam ketika itu adalah umat yang berkualitas. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kamu sekalian pada waktu perang Badar. Wa antum adillah, dan ketika itu kondisi kamu sekalian adillatun,
Semua ulama tafsir mengatakan maksud adillatun itu bukan hina, tetapi qalilun fil adad, jumlahnya sedikit. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Mari kita bandingkan dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 26 yang disahkan perang Hunain, perang yang terjadi setelah Futuh Makkah, yang ketika itu jumlah umat Islam banyak, tapi bercampur antara mereka sudah terbina dengan yang lain. Ternyata kemudian dengan jumlah yang banyak tidak memberikan pengaruh apa-apa juga. Kalau seandainya tidak kemudian turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Dan ingatkan ketika perang Hunain, in a'jabatkum kasratukum, ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, falam tughni ankum syai'an, ternyata jumlah yang banyak itu tidak mampu memberikan arti apapun juga. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan rasa bumi ini sempit, padahal bumi ini sangat luas. Summa wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari untuk berperang. Itulah dua kisah peperangan yang menggambarkan betapa sebenarnya kualitas itu sangat menentukan. Oleh karena itu maka segala macam sarana prasarana yang dimiliki umat sekarang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menguatkan kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk menjadikan kita umat Islam terus-menerus meningkat kualitas kita di samping kuantitas kita. Masjid, alhamdulillah jumlahnya begitu banyak, kita manfaatkan sebagai sarana pembinaan umat. Sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus, kegiatan ekonomi, demikian pula yang lain harus dimanfaatkan pada orientasi penguatan kualitas. Kenapa? Karena pada sekarang walaupun tidak ada peperangan secara fisik, walaupun jumlahnya tidak banyak, sekarang yang terjadi peperangan yang disebut dengan wasul fikri, perang pemikiran, perang kebudayaan, perang peradaban, perang di bidang ekonomi, perang di bidang sains dan teknologi, yang semuanya tidak bisa diikuti kecuali dengan kekuatan keimanan kita. Oleh karena itu sekali lagi, hadis yang tadi disampaikan junjungan kita Rasulullah SAW adalah hadis yang mendorong kita untuk senantiasa terus-menerus tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu dan tempat, semua kegiatan yang kita lakukan kita tunjukkan dalam rangka meningkatkan kualitas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama adalah kualitas akidah, keyakinan kita, keimanan kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan pada kebenaran ajaran Islam, keyakinan kepada ajaran Islam sebagai sebuah sistem hidup, sebagai manhajul hayat, kurikulum kehidupan. Sebab betapa banyak di kalangan ini kaum muslimin yang dia sholat, yang dia berzakat, yang dia berpuasa, tetapi tidak yakin akan Islam sebagai sebuah manhajul hayat, kurikulum kehidupan. Dan ini secara tegas diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat ayat 15. Di situ Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak punya keraguan. Jadi antara iman dengan keyakinan yang mendalam ada tenggang waktu, ada kesenjangan. Kalau tidak dilakukan pembinaan, kalau tidak didekatkan kita dengan ajaran Islam, kalau kita tidak mendekatkan diri pada Al-Quranul Karim. Kenapa zaman sahabat begitu kuat umat Islam? Karena mereka sangat dekat dengan ajaran. Anas bin Malik, seorang saudagar yang pernah secara langsung dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga, beliau mengatakan, ketika kami belum sibuk dalam perdagangan, kami mampu untuk membaca Al-Quranul Karim khatam setiap minggu. Tetapi ketika kami sibuk dalam perdagangan, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun katanya sangat minimal, kami mampu menghatamkan baca Al-Quranul Karim sebulan sekali. Bayangkan dalam kondisi sibuk, para sahabat masih mampu membaca Al-Quran tamat sebulan sekali. Sehingga pantas kalau mereka pikirannya dikaitkan dengan Al-Quran, gerakannya, ucapannya, tindakannya, sehingga pantas kalau saya untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah jailun Qur'aniyun faridun, generasi Al-Quran yang sangat utama. Yang kedua adalah yang harus kita bangun bersama, al-quwwatu fil akhlaq, kekuatan dalam bidang akhlak. Bagaimana kita semuanya menjadikan diri kita sebagai sosok-sosok muslim yang bisa dijadikan suri tauladan oleh lingkungan kita.
Ketika kita menjadi pegawai, jadilah pegawai yang berakhlak. Ketika kita menjabat, jadilah pejabat yang akhlak. Ketika kita menjadi guru, jadilah guru yang berakhlak. Ketika kita jadi apapun, profesi apapun, maka harus terlihat ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita, gerakan kita, tingkah laku kita sebagai muslim yang patut dijadikan contoh. Kita tidak perlu sekarang saling salah menyalahkan dan tidak perlu menunjuk siapa yang lebih dahulu harus memberikan contoh. Tapi sekarang kita semuanya harus berlomba-lomba pribadi kita masing-masing untuk menjadikan sosok kita sebagai sosok yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan kita sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupan dan lingkungan kita. Kalau ini dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat besar. Orang meramalkan tahun 2013 ini adalah tahun yang gaduh dengan berbagai macam keadaan. Kita tidak perlu terpengaruh oleh itu. Kita harus secara istiqomah, konsisten menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika orang senang dengan mencerca orang lain, ketika orang senang dengan memfitnah orang lain, ketika orang senang mengadu domba antara satu dengan yang lain, kita justru menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yakin sesungguhnya tahun 2013 atau tahun 1434 Hijriah ini ada sebuah tahun akan kemenangan bagi umat Islam ketika kita semuanya umat Islam memang menampilkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah jamaah. Kita harus terus-menerus membangun kekuatan persaudaraan, kekuatan berjamaah, karena disitulah kekuatan umat. Kita menghilangkan perbedaan-perbedaan dan kita menemukan persamaan-persamaan, barisan yang rapi seperti dalam sholat. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan keimanan, kekuatan akhlak, kekuatan ukhuwah, dan kekuatan yang lainnya, sehingga kita akan menjadi muslim, akan menjadi mukmin yang selalu menampilkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.